Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Umi Kalsum, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 55, kelompok 3. Pengampu materi saya adalah Ibu Amnur, Mahlia SST MKes. Di sini saya akan menyampaikan tentang core value dari seorang ASN, di mana terdiri dari yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang ketujuh adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada video ini saya hanya membahas tentang berorientasi pelayanan. Sistematika berorientasi pelayanan. Yang pertama, konsep pelayanan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pengertian dari pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, dan ASN sebagai pelayanan publik. Kemudian nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Kemudian sistematika yang kedua, berorientasi pelayanan itu ada panduan perilakunya, yang terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, dalam membahas berorientasi pelayanan, ada beberapa tantangan aktualisasi di dalam berorientasi pelayanan tersebut. Pertama adalah mengenai definisi pelayanan publik. Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap organ negara dan penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik itu adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, prinsip pelayanan publik yang baik itu terdiri dari partisipasi, transparan, responsif, tidak diskriminatif, murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, pelayanan publik itu kita harus membangun budaya pelayanan prima. Artinya harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction, yaitu mewujudkan yang terbaik kepada masyarakat, atau sering disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima tersebut didasarkan pada implementasi dasar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara, atau dengan kata lain, pelayanan prima itu didasarkan dari SOP yang ada. Kemudian ada elemen pelayanan publik yang berkualitas, yang terdiri dari satu, komitmen pemimpin yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar tercapai prosedur atau kerja yang bagus. Yang keempat adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana. Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, wujud pelaksanaan amanat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang pertama, penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanannya bagaimana. Kemudian tindak lanjut dan upaya perbaikan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya, profesionalisme SDM. Kemudian pengembangan sistem informasi pelayanan publik untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas melayani publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang atau jasa maupun pelayanan administratif.
Nah, pegawai ASN ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa, di mana untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN harus bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik profesional dan berkualitas. Nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan core value dan employer branding ASN, di mana yang diluncurkannya itu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-harinya, sehingga dengan terwujudnya hal tersebut akan tercipta ASN yang mempunyai tujuan yang sama di seluruh Indonesia. Kemudian berorientasi pelayanan. Yang pertama, perilaku berorientasi pelayanan itu terdiri dari nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kemudian kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, profesionalisme jabatan. Nah, pedoman kode etiknya itu di mana ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan tiada henti. Nah, tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan yaitu di mana visi reformasi birokrasi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang prima. Nah, penyelenggaraan pelayanan publik itu memang banyak berbagai hambatan dan tantangan, baik itu berasal dari eksternal maupun yang geografi maupun infrastruktur. Tantangan yang berasal dari internal penyelenggara pelayanan publik dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang belum kompeten, dan juga belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Nah, untuk presentasi ini saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.